Inilah gua Thur, di mana Rasulullah SAW dulu bersembunyi dari kepungan kafir Quraisy. Namun sekarang lubangnya sudah sangat besar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini lubangnya sudah agak besar dan sudah ada jalan ke belakang. Ini lubangnya sangat besar sekali. Kalau di zaman Rasulullah tidak mungkin selebar ini. Mungkin sudah banyak batu yang dikeluarkan sehingga lubangnya dan terowongannya sudah sangat besar. Ya, kalau lubangnya seperti ini pasti ketemu sama orang kafir. Mungkin kalau mau sholat di sini harus sholat duduk karena tidak muat dan tidak mungkin kalau berdiri. Ke belakang ada jalan tembus ke belakang. Mungkin dulu di sini itu masih tertutup bebatuan, namun tidak sebesar yang ini. Kan iketa kisah berbang lobang sangga biasanya karena kor berbang lobang ngaraku kan suka. Di sini kan dulunya ketika Rasulullah SAW bersembunyi, di sini begitu banyak lubang yang dimana dalam ceritanya itu ada sekitar 9 lubang dan semuanya itu oleh Abu Bakar disumbat. Ada kain disobek, ditutup lubangnya karena takut ada kalajengking, takut ada ular dan sebagainya, hewan yang bisa menyakiti Rasulullah, agar Rasulullah terselamatkan dari sengatan hewan-hewan yang bisa mengganggu Rasulullah. Dan kalau sekarang sepertinya sudah tidak ada lubang. Bekas semen nih Kak. Ini semuanya sudah disemen sepertinya. Tidak ada lubang sama sekali. Artinya sekarang itu perubahannya sudah sangat beda, sangat berbeda sekali. Lubangnya besar. Kak, kan saya kebaipet sempat rasuk ke Abu Bakar. Ya, maksudnya Kebaipet sempat. Olaf. Ketika Rasulullah SAW dikejar oleh kaum kafir Quraisy, beliau bersembunyi di sini dan di sanalah tempat beliau bersama Abu Bakar masuk. Namun lubangnya sudah sangat besar. Dan di situ pula dulu Rasulullah dijaga. Artinya Allah mengirimkan seekor laba-laba, sehingga lubang yang ada di sana tertutupi oleh jaring yang dibuat laba-laba tersebut. Dan di lubang itu juga bersarang seekor burung merpati dan sudah mengerami, artinya sudah bertelur, sehingga orang kafir Quraisy ketika ingin masuk ke lubang ini, ke gua ini, mereka mengira bahwa tidak mungkin Rasulullah berada di dalam bersama Abu Bakar karena lubang yang dilalui itu masih ada hewan yang bersarang tepatnya di mulut gua ini, sehingga mereka berpikir tidak mungkin ada orang di dalam. Kalau ada orang masuk, mesti jaring yang ada di lubang tersebut sudah rusak, artinya sudah dilewati oleh Rasulullah, karena Allah menjaga Rasulullah untuk terus menjalankan agama Allah, terus menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah, menjaga semua risalah yang beliau emban bersama Abu Bakar, sehingga mereka terselamatkan dari kepungan kafir Quraisy. Dan alhamdulillah berkat
perjuangan Abu Bakar ingin menyelamatkan Rasulullah karena bekas sobekan yang disumpatkan ke lubang-lubang, akhirnya lubang yang ada di sini semuanya tertutup, dan akhirnya karena ada lubang yang tidak tersumpat, akhirnya kaki Abu Bakar itu yang menutupnya. Misalkan ada lubang, akhirnya kaki Abu Bakar yang disumpatkan ke lubang tersebut, dan akhirnya kaki Abu Bakar itu tersengat oleh entah apa itu ular ataukah apakah itu kalajengking. Ular, namun banyak riwayat yang menjelaskan bahwa yang menggigit beliau adalah seekor ular, yang mana ular tersebut dalam banyak cerita, dalam banyak kisah memang sudah menunggu Rasulullah di dalam gua ini. Artinya sebelum Nabi masuk ke sini sudah ada ular yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti di gua ini kamu akan bertemu dengan Rasulullah. Sehingga ular tersebut ingin berjumpa langsung dengan Rasulullah. Namun karena ular tersebut sudah mengetahui Rasulullah sudah ada di dalam gua, dan ternyata oleh Abu Bakar lubang tersebut ditutup oleh kakinya Abu Bakar, akhirnya kakinya Abu Bakar lah yang akhirnya digigit oleh ular tersebut. Sehingga suatu ketika Nabi tertidur pulas di dalam gua ini bersandar pada tubuhnya Abu Bakar. Beliau tertidur, namun Abu Bakar menahan sakit yang begitu luar biasa karena sengatan ular yang sangat menyakitkan. Akhirnya Abu Bakar meneteskan air mata, dan ketika itu pula Rasulullah SAW menanyakan pada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, apakah engkau merasa lelah berjalan denganku? Apakah engkau merasa sudah capek bersamaku, menemani aku sampai di gunung ini, menghindari serangan kaum kafir Quraisy?" Namun Abu Bakar menjawab, "Tidak Rasulullah, aku ikhlas mengiringi perjalananmu. Aku selalu ingin bersamamu memperjuangkan agama yang kau emban, mengiringi apa yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama kepadamu. Namun yang aku tangiskan adalah karena kakiku disengat seekor ular." Ketika itu juga Rasulullah meludahi kaki Abu Bakar, dan alhamdulillah seketika itu juga kaki Abu Bakar menjadi sembuh. Semoga kita semua yang sampai ke sini, dan tidak cukup yang sampai di sini, semoga semua orang yang ikut pada ajaran beliau, mengikuti apa yang beliau ajarkan, mengikuti ajaran agama Islam, mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan, dan menjauhi apa yang Rasulullah larang. Semoga kita semuanya mendapatkan barokahnya, meskipun tidak sampai ke gua ini. Semoga semuanya mendapatkan barokahnya, mendapatkan sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan jalan untuk menuju gua ini sangat memerlukan tenaga yang luar biasa. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sangat ketakutan dengan kepungan kafir Quraisy, karena siang malam beliau dikepung oleh kafir Quraisy. Siang malam beliau menjaga umatnya, bukan hanya menjaga dirinya sendiri, tapi agar umatnya juga terselamatkan dari kepungan kafir Quraisy. Dan dalam perjalanannya disinilah beliau bersembunyi dari kepungan kafir Quraisy. Dan alhamdulillah karena pertolongan Allah, karena bukan hanya beliau berjalan sendirian, bukan hanya karena ditemani oleh Abu Bakar, tapi karena beliau memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya beliau terselamatkan dari kepungan kafir Quraisy.